metode ada Benedict, ada Fehling, kemudian ada strip, kemudian sampelnya itu biasanya kalau glukosa urin itu boleh urin sewaktu, urin pagi dan 24 jam. Tapi yang terbaik adalah urin, awas, awas, tumpah di laptop. Urin pagi nih yang saya tandain ya. Mm-mm. Ada deh kalau sambil minum makan boleh ya. Nih, jadi yang terbaik adalah memang urin pagi. Oke. Ini yang Benedict nih ya, jangan lupa. Benedict itu prinsipnya glukosa urin itu mereduksi cipri sulfat ya. Aduh, cewek seempat. Aduh. Kemudian ada perubahan warna. Oh no, no, jangan bahkan itu dong. Terah. Kemudian ini interpretasinya jangan lupa ya. Interpretasi ini biasanya ditanyakan. Dan Benedict itu tuh kadang ditanya loh, berapa sih, berapa mili dia reagennya? Ada yang ingat nggak kalau Benedict berapa mili? Ingat berapa sampel dan berapa 5 mili? Oke, betul 5 mili. Boleh nggak 2,5? Nah, kadang tuh pernah loh ada soal begini adik-adik. Disiapkan 5 mili regen Benedict gitu kan untuk pemeriksaan glukosa urin. Pertanyaannya tuh gini, berapa tetes sampel yang digunakan? Itu pernah. Sebenarnya pokok pertanyaannya adalah tentang pemeriksaan glukosa urin. No, 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 no. Tristan, tolong ya, sebentar aja, Mami. Minta waktu sebentar aja. Ini nggak lama. Ya. Pemeriksaan glukosa urin Tristan. Metode Benedict sama, tapi kadang ditanya tuh interpretasi hasilnya, volume sampelnya, volume reagennya kadang ditanya ya. Jadi prinsipnya juga tuh. Bisa jadi itu. Jadi kalau misalnya kalian udah paham konsepnya, oh Benedict tuh eh CWS4 gitu ya. Jadi cuprik jadi cupruk gitu kan. Kemudian ada tuh dia kan biru tuh. Biru tuh CWS4 kemudian jadi cupruk kalau misalnya tergantung nih sama kadar glukosa yang ada dalam urin ya kan. Dia reduksi seberapa banyak. Nah, itu yang akan dapat kita lihat dengan indikator perubahan warnanya. Nanti jangan lupa tuh ya, berapa tetes sampelnya ayo kalau yang Benedik. Kalau 5 mili, berapa tetes sampelnya? Pada lupa ya. Tolong dicek lagi ya. Dicek lagi. Ayo, berapa nih ada yang jawab nih? Oke, betul. Kalau 5 mili itu 8 tetes. Ini bener loh. Hal yang seremeh-temeh ini tuh jadi soal loh, Adik-adik. Kadang ya. Jadi kita kayak nggak mungkin ya gitu. Sekarang kalau yang 2,5 berapa tetes sampelnya? 4. Oke. Ya, semoga semuanya masih bangun. Jangan lupa tuh ya, jangan lupa di-highlight nih. Oke, nanti kalian pasti akan, oh ya Bu, gitu. Soalnya ya seputar-seputar itu. Oke, maaf, maaf. Pehling nih. Pehling itu sama ya, Cupri Cupro gitu ya, alkali. Sebenarnya sama, dia karena beda aja. Tapi pehling itu kan ada pehling A, ada pehling B. Jadi kalau misalnya ada pilihan jawaban yang cuma menuliskan pehling, kalau nggak ada jebakan yang lain sih nggak apa-apa itu dipilih. Tapi kalau kadang-kadang dia ada yang cuma nulis pehling A doang, ada yang pehling B gitu, ada yang pehling A dan B ya. Pehling A dan B itu perbandingannya berapa deh, Adek? Perbandingan pehling A dan B dalam pemeriksaan glukosa urin tuh berapa? 1:1 ya. Biasanya kita pakai 2 mili, 2 mili gitu ya. Atau 1 mili, 1 mili ya. Urinnya sampelnya berapa banyak? Kalau 1 mili, 1 mili. Tanya nih, pailing A 1 mili, pailing B 1 mili, link B 1 mili gitu. Sampelnya berapa banyak? Ayo, berapa banyak sampelnya?
Berbanyak ayo sampelnya. 1 mili juga ya. Oke, 1 mili juga. Betul ya. Betul. Baik. Nah, jangan lupa ini ya. Ini adalah interpretasinya. Ya, ini saya ngetiknya sambil ngantuk-ngantuk. Tapi ini sebenarnya bahannya udah lama ya. Ngantuk-ngantuk nih ngetiknya. Jadi kalau yang ada typo-typo tinggal dibaikin sendiri ya nanti. Dan jangan lupa, apa sih kandungannya Veling A? Apa sih kandungannya Veling B? Jangan cuma ingat Veling A, Veling B aja ya. Sama kemarin dengan truk. Truk itu biasanya yang paling sering ditanyakan. Apa aja sih dia terdiri dari apa? Ya, itu sama. Ini Veling A apa, Veling B apa? Oke, itu dibaca ya. Baik, sekarang kita ke protein. Nah, ini saya masih yang manual-manual. Sempat nggak ya saya yang... Oke, ini protein urin ya. Protein urin itu ada asam asetat, ada asam sulfosalisilat. Asam asetat dikenal dengan metode apa? Metode asam asetat, metode apa? Ada tuh biasanya. Metode apa kalau asam asetat? Kalau asam sulfosalisilat, ada yang tahu nggak metode apa? Itu sering lo keluar di soal. Masa kalian lupa? Itu bisa sering keluar di soal UKOM lah. Apa ayo? Asam asetat 6%. Pernah dengar istilah Ewits dan Bang? Ewits yang mana? Bang yang mana? Oh iya ya, bukan yang tingkat 2 kemarin nih yang saya masuk. Pernah nggak dengar Ewits dan Bang? Metode asam asetat 6% itu istilah lainnya apa? Loh, serius? Kemarin saya ngajar, saya kasih tahu loh. Oh, bukan angkatanmu ya, maaf, maaf. Itu sering loh di soal. Jadi tuh metodenya sama setup tuh istilah lainnya apa gitu. Kadang ditanya loh. Pernah nggak kalian nemu di soal? Kadang tuh dia yang Beng dan Ewits. Kalau asam asetat itu Ewits, kalau asam sulfur itu Beng. Benar-benar saya nggak ketukar. Nanti dicari ya. Bang dan EWI Ewits ZT. Jadi tuh ada 2 metode itu pentingnya. Oke, aman. Sudah ya. Saya lanjut ya, jangan lupa. Nah, ada juga dengan cari celup nih maksudnya strip ya, kimiawi. Nah, sampelnya urin sewaktu pagi dan dan pagi dan protein. Pagi dan 24 jam, tapi biasanya kalau misalnya untuk konvensional metode ya, kemudian strip biasanya kita bagusnya yang pagi. Oke. Nah, ini nih asam asetat. Sorry, sorry ini kok sudah langsung ke sini ya. Oh iya benar. Oke nih, asam asetat itu kok saya nggak ada. Harusnya ada ininya loh. Cara kerjanya. Nanti dilihat ya cara kerjanya ya. Yang dipanaskan yang asetat ya. Asetat apa yang sulfo yang dipanaskan? Nanti tolong dilihat ya cara kerjanya. Lihat lagi. Oke, asam asetat itu kalau kita bicara sumber positif palsu, kadang-kadang tuh yang keluar itu kekeruhan yang tidak disebabkan oleh albumin atau globulin,
Jadi bukan karena protein keruhnya gitu. Itu bisa jadi karena ada pemberian larutan sebelum pemanasan. Kemudian ada musin juga, ada protease, kemudian ada reaksi pendingin mendingin dia ya. Kemudian ada asam-asam resin dan juga karena protein Ben Jones gitu. Jadi dia ini dengan berat molekul rendah ini bukan G ya. Ini dengan protein manis kekurangan. Nah, itu sumber positif palsu. Jadi protein Ben Jones itu bisa kita lihat ya, bisa jadi tuh keruh gitu. Tapi ternyata itu tuh palsu. Dia nggak lama kemudian dia hilang, adik-adik. Makanya disebut positif palsu. Nah, kalau negatif palsu, ya berarti kebanyakan asam asetat juga bisa. Kemudian kalau misalnya harusnya dia keruh, tapi karena asam asetatnya kebanyakan, itu kan biasanya diisi urin berapa banyak, kemudian ditetesin sama asam asetat toh. Nah, kalau dia kebanyakan asam asetatnya, bisa jadi tuh kekeruhannya harusnya ada, itu jadi hilang gitu. Oke, kemudian asam sulfosalisilat, ini bank ya. Ini ada reaksi negatif palsu sama positif palsu. Nanti silakan dibaca juga. Ini ada eh, kalau yang positif palsu tuh pernah tuh ada pertanyaan tuh tentang obat-obatan sih. Dia minum obat apa dia gitu, makanya jadi positif palsu. Kira-kira minum apa gitu. Nah, saya sih yang pernah ketemu soal ya, yang jawabannya penisilin antibiotik. Bisa jadi positif palsu proteinnya. Kalau kita periksa dengan metode Beng, asam sulfosalkilat. Sama ya, Dek, dengan glukosa urin. Glukosa urin metode Fehling sama metode Benedict itu, mohon maaf ya, suara saya udah karena saya sebenarnya lagi unfit, agak kilang. Jadi kalau misalnya metode sebentar, konvensional itu sangat dipengaruhi oleh misalnya si pasien tuh konsumsi vitamin C. Kalau konsumsi vitamin C, kemungkinan besar glukosa urinnya tuh positif, adik-adik. Apalagi kalau misalnya semalam konsumsi vitamin C, besok paginya baru diperiksa gitu. Jadi itu kayak positif palsu tuh bisa disebabkan oleh beberapa obat-obatan. Kalau protein dia bisa disebabkan oleh antibiotik, salah satunya adalah penisilin. Oke. Atau memang urinnya keruh. Keruh karena misalnya ada infeksi gitu ya. Karena bakteri, bisa juga dia proteinnya positif palsu. Kenapa sayang? Enggak. Enggak boleh. Ini bukan hari Sabtu Minggu. Enggak. Trisan, kasih HP mama. Belum, nggak boleh. Kamu nggak boleh screen time. Ini bukan screen time maksudnya. Kasih. Taruh. Maaf ya, ini banyak gangguan nih kalau malam. Nah, nih, ini adalah interpretasi hasil pada protein ya. Positif satu, positif 2, positif 3, positif 4, dan juga negatif. Saya rasa ini kalian sudah menguasai ya. Nanti tuh sering tuh soal tuh ditanya ini adik-adik. Bisa jadi negatif ini ditanya, bisa jadi positif satu, positif 2. Jadi ini kalian bener-bener harus pahami nih. Ya, mudah dilihat, nampak butir-butir. Kalau kekeruhan ringan tanpa butir, berarti positif satu cuman keruh doang, nggak ada butir-butir. Kalau yang positif dua tuh ada tuh butir-butirnya. Nah, kalau misalnya positif tiga dia ada berkeping-keping. Kemarin waktu buat soal tuh ada saya ketemu positif tiga. Nah, kalau positif empat itu dia yang padat banget gitu. Kemudian dia akan terjadi bekuan kalau dia proteinnya emang lebih banyak. Ya, makanya jadi bekuan. Nah, ini dihafal ya. Ini pasti adalah salah satu yang keluar, adik-adik. Oke, kita lanjut ke transudat eksudat ya. Mudah-mudahan kalian semua masih ingat karena yang konven-konven ini yang banyak keluar di soal UKOM. Oke. Transudat eksudat itu biasanya adalah sampel yang digunakan itu sampel istilahnya itu kayak cairan tubuh yang kayak cairan pleura gitu ya. Yang paling sering untuk diperiksakan transudat eksudatnya itu adalah cairan pleura.
tes kimiawi yang konven yang digunakan adalah tes Rivalta. Tes Rivalta ini dengan asam asetat glasial atau asam asetat dengan konsentrasi 96 sampai 100%. Ya, kalau kalian ingat kan, cara kerjanya itu dia eh, ada Aquades 100 mili, kemudian ditambah 1 sampai 2 tetes asam asetat glasial itu setelah dihomogenkan, kita teteskan sampel. Nah, saat kita meneteskan sampel ini, jika terbentuk kekeruhan di tetesan itu ya, itu berarti tes rivaltanya positif. Oke. Dan inilah yang membedakan transudat eksudat. Hmm, ya. Nah, nih ada beberapa kriteria ya, kita menentukan, kita bisa menyatakan bahwa oh ini mengarah ke transudat, ini ke eksudat. Yang pertama kalau transudat itu rivaltanya negatif. BJ-nya kurang dari 1,018. Jumlah leukositnya maksudnya kurang dari 500. Dan kalau kita periksa, kemarin saya praktek sama dua dua tingkat yang lalu ya, yang di bawah kalian itu beruntungnya dapat yang dari rumah sakit itu lumayan banyak ya, cairan asites gitu ya, efusi, eh pleura juga ada. Jadi tuh kelihatan gitu. Kalau dia yang banyakkan MN mononuklear itu biasanya tuh eh, dominan pada yang transudat ya. Oke. Kemudian proteinnya itu 300 sampai 400 mg per DL itu kalau kita periksa secara spektro. Proteinnya juga kita periksa. Ini sebenarnya kalau kita bicara ini tes kimiawinya ada banyak sih. Ada LDH, ada selain total protein, tapi yang sering dijadikan indikator utama patokannya itu adalah 4 item ini adik-adik ya kalau di soal. Kalau eksudat, dia biasanya rivaltanya positif. Tadi tes rivalta yang di atas. Kemudian BJ-nya tuh lebih berat dia. Lebih dari 1,018. Leukositnya lebih banyak, lebih dari 500. Dan kalau kita hitung, oh, kita amati, lakukan hitung jenis, itu yang paling banyak adalah polimorfonuklear. Itu kalau yang eksudat. Kalau yang mononuklear itu kan ada limfosit, ada monosit ya. Kalau ini polimorfo. Polimorfo itu biasanya menandakan infeksinya tuh yang akut atau yang kronis. Cuman kalian nggak perlu sampai sana ya. Cukup ini aja yang kalian lihat, 4 item ini. Kemudian proteinnya kalau kita ukur secara kimiawi yang kita gunakan semi otomatik ataupun otomatik, itu biasanya lebih dari 500 ya, atau kadang-kadang dia 4.000 sampai 6.000 malah. Dia dia proteinnya tuh tinggi sekali kadar proteinnya. Nah, itu tuh masuk transudat biasanya. Sorry, masuk eksudat, maaf. Masuk eksudat. Oke, ini nanti diingat ya. Ini soalnya sering banget dan pasti ada rivalta itu. Transudat eksudat itu pasti ada. Oke, nah ini nih. Ini nih kalau kita bicara batu ginjal, saya kurang tahu apakah masih relevan. Tapi sampai di soal yang 2000, saya nggak tahu ya. Kemarin kalian TO kalian ketemu nggak soal batu ginjal? Halo, yang Jarang TO ibu, jarang ibu. jarang ya? Nggak ada ya? Tapi ada nggak? Ketemu nggak? Ketemu nggak? Ada yang nggak ketemu soal tentang batu ginjal? Nggak ada. Kalau dulu saya ketemunya yang oksalat yang ditanya. HCl10, ini ada gerusan batu yang diambil dari eh, obstruksi ya atau operasi gitu ya. Penyempitan obstruksi ginjal. Sorry. Kemudian setelah dikasih HCl sama MnO2,
itu pada serbuknya itu terbentuk gas. Ditanya jenis batu ginjal apa tuh gitu. Yang oksalat kemarin memang. Jadi yang saya soalnya ketemu yang oksalat. Kalau yang asam urat gampang, dia tambahkan eh, reagen asam urat gitu. Terus em, ada nih kayak jenis-jenis sel yang pada urin ya kan? Itu juga tuh kalau pada urin tuh kristal-kristalnya kalau kita ya mikroskopis urin. Kalau mikroskopis urin itu biasanya tuh jangan lupa ya. Ini kebetulan yang di sini saya nggak tahu ya punya saya ada nggak yang di belakang. Tapi oh nggak pernah ya, nggak pernah ketemu ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin udah dihilangin nih, nggak terlalu relevan. Tapi biasanya tuh kalau ada aja. Ini kita skip aja kalau gitu. Tapi yang perlu diingat oksalat sama asam urat sih biasanya yang ditanya. Kalaupun ada ditanya ya, kita nggak tahu. Oke. Nah, batu ginjal, batu empedu tuh yang paling banyak adalah batu kolesterol ya. Kemudian dia batu kolesterol tuh kloroform plus asam asetat yang lemah ya, dia akan membentuk apa? Serbuknya itu dia akan memendarkan warna hijau gitu. Itu berarti dia baktu kolesterolnya positif. Saya pernah ketemu yang oh ini nih pemeriksaan apa namanya urin metode Rosin ini nah. Ini yang yodium 1%. Kalau dia positif di terbentuk cincin hijau. Nah, itu pernah saya ada pertanyaan gitu. Cuman ini kayaknya kalau yang sekarang kalau emang nggak ada, kalau nggak relevan di skip aja. Ya ini rangkuman-rangkuman. Oke. Oke. Nah, kita ke kimia klinik ya. Saya rasa seharusnya ya, memang mungkin bisa sih masih ada case-case klinik ya, kayak misalnya seorang pasien yang tiba-tiba dadanya sakit, kemudian ini diagnosa infak miokard misalnya. Pemeriksaan apa yang paling relevan gitu ya, yang di 2 jam pertama untuk deteksi infak infak miokard misalnya ya, serangan jantung gitu. Yang pertama 2 sampai 6 jam pertama tuh misalnya troponin I kah, ya nggak? Pernah nggak ketemu itu soal? Pernah nggak? CKMB, CKMM, pernah nggak ketemu itu soal? Ya, Pernah, Bu. pernah. Pernah, Ibu. Tuh itu ya, saya lupa. Saya nanti ya saya cek apa saya ada kasih catatan itu, cuman gak usah terlalu dipikirkan. Nanti intinya intinya adalah kalau udah agak sulit dijawab dulu, dikasih bendera ke yang lain. Jangan sampai waktunya habis 2-3 menit untuk memikirkan hal itu yang siapa tahu soal di belakang itu lebih mudah dari itu. Ya adik-adik. Oke, ini adalah glukosa darah. Metodenya biasanya adalah ada dua, GODPAP dan heksokinase. Yang disarankan oleh eh, WHO adalah GODPAP. Kenapa? Siapa? Oh, iya. Kenapa? Mau sikat gigi duluan? Boleh, boleh. Maaf ya. Di sana aja. Oke. Nah, nih. Terus, enzim apa tuh yang kerja kalau di GODPAP? Itu enzim peroksidase. Itu yang nanti akan mengubah sudah enggak. Nanti. Udah. Ya. Nanti perubahan warna yang terbentuk adalah ini nih, quinonemin yang berwarna merah dan kita bisa baca perubahan warnanya. Warnanya ini yang terbentuk ini kita bisa baca di panjang gelombang 546. Ini yang saya tandain itu adalah yang sering ditanya ya. Mudah-mudahan kemarin waktu TO-TO kalian udah pernah ketemu. Kemudian kalau heksokinase itu dia pakai enzimnya enzim yang dipakai tuh kinase, tapi udah ini jarang karena tingkat eh, siapa? Oh iya, sensitivitasnya juga reagennya juga buatnya susah gitu ya. Kemudian
Em, Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tingkat sensitivitas, spesifisitasnya juga ya. Kayaknya yang disarankan yang biasanya adalah digunakan itu GODPAP. Oke, glukosa darah mungkin ini saja sih sebenarnya. Terus kalau nilai normal kalian bisa langsung lihat nilai normalnya. Terus nanti paling ditanyain indikasinya yang meningkat kan berarti pada misalnya pasien dengan gejala DM atau riwayat DM ya gitu-gitu ya. Oke, sekarang yang kolesterol. Kolesterol, oke ini nih. Faktor yang mempengaruhi, sorry sorry. Duh, nggak ada. Ini faktor yang mempengaruhi itu kadar glukos darah itu bisa karena asam urat, glutathione, dan juga ikterik gitu ya. Kalau ikterik sarumnya dia ngaruh gitu. Dia bisa jadi kalau dia terlalu keruh, kalau dia kita bacanya pakai semi otomatik, dia nggak bisa ditembus sama cahaya ya, sama panjang gelombang itu, sehingga mungkin tidak kebaca bisa jadi. Kalau vitamin C, kalau kita konsumsi vitamin C, dia itu bisa positif atau tinggi palsu gitu, itu bisa. Kemudian kadang-kadang tuh ditanyain tuh tes toleransi glukosa oral. Tes toleransi glukosa oral itu biasanya yang kita berikan adalah 75 gram gula ya dalam 100 mili air. Nah, kadang yang ditanyakan itu berapa banyak gitu, berapa prosedur pemberian gulanya pada TTGO. Cuman nggak tahu ya, ini kalian akan ada muncul pertanyaan ini atau tidak. Cuman ini cukup kalian ingat, kalau kita untuk tes toleransi glukosa itu, glukosa yang kita minumkan ke pasien sebelum kita ambil 2 jam PP-nya, glukosanya lagi kita periksa yaitu sebanyak 75 gram dalam 100 mili kita ngebuatnya. Itu adalah standar kadar gula yang kita berikan untuk pasien untuk pemeriksaan tes toleransi glukosa oral. Oke, sekarang kolesterol nih. Udah pada ngantuk ya jangan-jangan. Halo, masih semangat kah? Ini banyak sih saya. Nah, ini sering keluar nih. Atau ininya slide-nya saya bagikan saja ya. Mau tetap diskusi? Ini nih yang sering keluar nih. Bener nggak asidosis dan alkaliosis nih keluar? Alkalosis. Ada nggak keluar soalnya? Ada Ibu. Ada Nah, Ibu. penting banget. Ini mau dilanjut atau saya kasih PPT aja panjang soalnya. Lumayan, karena ini semua yang keluar. Nah, nih marker jantung nih. Nih. Troponin I meningkat 4 sampai 6 jam setelah onsite dan mencapai puncak. Pemeriksaan paling tepat adalah ini gitu. Tapi kalau 1 jam awal yang diperiksa adalah mioglobin. Kemudian ada yang namanya biomarker dugaan, ini beda lagi. Kemudian kalau deteksi kerusakan troponin troponin T sama I sama troponin T. Ini sebenarnya sudah ada di semua sini saya catatkan atau ini saya kasih dulu. Ini metode-metode formula-formula ini saya kasih kalian belajar sendiri atau gimana? Mau dilanjut? Halo, nggak ada jawaban. Oh, mau dilanjut. Oke, rupanya ada yang. Saya pikir kalian udah bosen nih. Oke ya, oke kita lanjut. Mudah-mudahan jelas aja ya. Oke, ini kolesterol. Kolesterol esterase, enzimnya oksidase, terakhirnya tetap pakai peroksidase. Enzim peroksidase ini yang terbentuk sama kayak glukosa, dia quinonemin, quinonemin ya. Kemudian dia diukur dari 546. Faktornya ya sama kayak gula, asam askorbat yang berlebihan, kemudian kadar bilirubin, ya dia bisa mempengaruhi kemudian trigliserid dan hemolisis. Kalau di hemolisis otomatis nanti yang bisa saja terjadi adalah positif palsu. Ya, oke. Oh, sorry.
Kemudian nih albumin nih. Albumin biasanya cuma ditanya metodenya aja BCG. Kalau metode Brom Crystal Green, ya, ya. Sebentar, Nak. Kenapa, kenapa? Lanjut. Nih, biasanya yang ditanya cuman BCG-nya aja ya. Jadi albumin, serum, tambah BCG itu warnanya hijau. Dan dia biasanya karena pekat sekali, makanya panjang gelombangnya. Dia kan kalau kalian pernah periksa albumin, dia pekat tuh hijaunya. Makanya dia pakai yang 578 sampai 630. Sama sih metodenya kinetik sih. Cuman dia panjang gelombangnya yang dipakai itu karena memang pekat. Jadi pemilihan panjang gelombang tuh juga banyak faktor ya. Kalau kalian sudah belajar dulu di awal, tergantung juga sama pembentukan eh, reaksi akhir dari apa namanya? Reaksi akhir dari penambahan serum plus reagennya itu seperti apa. Itu juga menentukan nih panjang gelombang yang kita gunakan berapa nih yang sesuai gitu ya. Oke, lanjut ke kamu masih kayak gini duluan ya. Total protein. Total protein itu biasanya kita metode Biuret ya. Nah, jadi warna ungu. Oke, tapi kalau misalnya untuk sampel urin dan LCS itu biasanya yang digunakan adalah turbidimetri. Jadi ditambah kemudian kita melihat kekeruhannya. Tapi pakai alat turbidimeter. Nah, itu kita jarang sih. Ini cuman nice to know aja. Oke. Nah, sekarang TG. TG itu pakai GPO PAP ya. Kalau glukosa tadi COD PAP, kalau kolesterol tadi sorry, GOD, Deng. Kalau kolesterol COD PAP, kalau TG GPO PAP jangan lupa. Enzimnya lipase kalau yang di sini. Kalau yang di sebelum-sebelumnya itu peroksidase ya. Nah, jadi pakai lipase. Jadi trigliserid diuraikan dengan enzim lipase menjadi asam lemak plus gliserol. Tapi mungkin sebelum-sebelumnya waktu belajar kimia klinik kalian udah dapat kan ini ya. Kalian udah dapat ya yang prinsip-prinsip ini kan? Udah dijelasin juga ya. Nah, ini untuk review sedikit nanti sambil dilihat-lihat ya. Ini yang susah-susah ini jangan diapalin, cukup aja dengan oh enzimnya lipase gitu. Terus namanya GPO PAP gitu. Sama dengan yang ini, dengan yang tadi yang sudah-sudah. Terus yang di apa namanya? Warna yang terbentuk sama quinonamine ya. Jadi dia kayak warna merah gitu. Warna merah rose, rose pink-pink gitu kan. Nah, dia diukur dengan panjang gelombang 546. Nah, faktor yang mempengaruhi hasil itu ada gliserol, kemudian vitamin C juga lo ngaruh, bilirubin dan hemolisis sama. Trigliserid itu hampir sama faktor yang mempengaruhinya dengan kolesterol, ya. Sebentar. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke asam urat ya. Nah, asam urat ini kan purin ya. Jadi metodenya adalah ini apa namanya prinsipnya itu dia diubah ya. Jadi asam urat itu diubah oleh enzim urikase ya. Jadi
Alantion dan aduh aduh no 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 jangan di ngelakuin jangan jangan nanti sebentar lagi mama coba. Coba, nanti dulu. Kayak gitu nggak bisa dimasukin kayak gitu dong rusak dari depan. Oke. Oke, kemudian dia eh sama ya warnanya warna merah juga. Jadi biasanya asam urat tuh 546 sampai 520 sama sih. Kemudian tinggi palsu kalau eh, serum kita sampel kita tuh lipemic. Dan kalau misalnya di sini terbalik ya dengan yang lain-lain. Kalau misalnya asam urat tuh kalau vitamin C-nya tinggi juga dia jadinya rendah palsu gitu. Sedangkan kalau glukosa, kolesterol, trigliserid kalau dia konsumsi vitamin C itu biasanya lebih kepada hasilnya itu tinggi palsu. Itu bedanya. Di sini cuma biasanya ditanyain prinsipnya pakai apa gitu. Enzimnya urikase. Kalau urikase ya udahlah itu asam urat gitu ya. Oke. Biasanya gitu. Kreatinin, kreatinin tuh ada metode JAVE ada plus asam pikrat ya. Maksudnya metode JAVE itu kreatinin plus asam pikrat. Kemudian dia akan terbentuk warna jingga merah. Sama sih, panjang gelombangnya juga sama. Nah, tinggi palsunya biasanya kalau rendah enggak ya. Kalau rendah itu jarang jarang diekspos karena emang nilai normalnya kreatinin kan 0, berapa sampai 1, berapa harusnya ya. Nah, yang sering itu tuh tinggi gitu, tinggi palsu. Tinggi palsu tuh karena kadang-kadang obat obat golongan cefalosporin ya atau cefositin biasanya. Jadi dia kayak tinggi palsu sih asam uratnya kalau kita habis kreatininnya sorry habis ini habis konsumsi obatnya. Oke. Nih clearance kreatinin ada tuh ya. Nah ini sih ada ya di soal. Ada nggak nemu soal ini? Ada Ada, dong. Bu. Ada dong. Pokoknya ini semua yang saya rangkum itu lebih ke pengalaman soal ya adik-adik yang ada di soal. Jadi memang berapa mili sih plasma yang dibersihkan gitu dari kreatinin. Makanya clearance kreatinin clearance itu kan dia ngebersihin gitu. Ini lebih lebih sensitif ya. Clearance kreatinin itu lebih sensitif mengukur fungsi ginjal walaupun memang eh, untuk diagnosa screening awal ginjal itu tuh fungsi ginjal tuh asam urat, ureum, kreatinin, asam urat. Tapi kalau yang untuk fungsi eh glomerulusnya ya, itu lebih ke ini pemeriksaan clearance kreatinin. Ada. Oke, ini nanti ditanya tuh berapa laju filtrasi glomerulusnya tuh biasanya ya. Jadi biasanya 140 dikurang umur dikali BB dibagi 72 dikali kreatinin darah. Rumus ini harus kalian tahu nih. Ini laju filtrasi glomerulus yang dihitung gitu ya. Kalau clearance kreatinin jangan lupa nanti ini. Oke, ini lajunya yang per menit tuh ini. Tapi biasanya yang ditanya tuh yang bagian ini. Ada 140 dikurang umur dikali berat badan dibagi 72. Jadi dianggap 72 tuh luasan badannya dikali kreatinin darah. Jadi harus ada kreatinin darah juga ya. Kalau misalnya untuk ini mengukur clearance kreatinin ini. Oke, sudah. Nanti dicari ya rumusnya ya. Nanti kalau ada yang keliru bisa ditambahin nih. Siapa tahu saya error ya. Kalau mau lihat ini milimeter plasma per menit yang dibersihkan. Gitu. Berapa sih pembersihannya ya dari kreatinin gitu. Sekarang ureum, Bun ada keluar ya, Bun? Keluar nggak? Nih, yang saya kuningin nih, hitungan Bun. Ada yang keluar, ada yang dapat soal itu nggak untuk ureum? Hmm, iya, oke. Berarti hampir semua nih ya. Semua. Jadi nanti mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tuh
biasanya kalau udah di hari-hari deket sama tesnya, sama ujiannya, saya nggak baca lagi soal. Karena kalau baca soal tuh akan bingung ya, Dek. Jadi 2-3 hari itu saya udah tutup. Saya nggak drilling soal lagi saya biasanya. Saya fokus ke rangkuman itu kalau saya. Tapi akhirnya tergantung lagi. Kenapa? Karena kalau drilling soal tuh kadang-kadang tuh bingung ya. Nanti soalnya banyak yang apa mungkin jawabannya yang beda dan lain-lain. Jadi saya kalau sudah Hamin 2 atau Hamin 3, saya udah fokus ke catatan-catatan yang kayak gini aja yang saya pelajari. Itu sih saya ya, cuman berbagi trik aja. Ya tergantung adik-adik mau bagaimana. Oke. Kalau sesekali sih boleh sih, tapi jangan terlalu fokus ke drilling soal lagi. Drilling soal tuh kemarin-kemarin harusnya. Ya. Oke, sekarang kalau metode ureum kita lanjut. Itu ada metode enzimatik sama ada kolorimetrik gitu ya. Nah, kalau enzimatik hasilnya ini nih ya. NADH NAD plus H2O. Kalau misalnya yang bertelot, bertelot itu dia ini hasilnya. Ya, kalau ini yang enzimatik karena enzimatik itu kan dia nggak warna sih, dia langsung di sana. Jadi akhirnya kita hitungnya ya, biasanya dia bening aja terus kita langsung em, apa namanya langsung ukur gitu ya. Jadi kalau yang bertelot yang kolorimetrik itu yang biasanya tuh endpoint. Endpoint itu biasanya warnanya hijau. Kalau yang ureum hampir sama kayak albumin, tapi albumin lebih lebih hijau, mirip-mirip ya. Tapi biasanya albumin lebih pekat si hijaunya. Oke, ini nih warna hijau dan panjang gelombangnya 578 ya. Kalau yang ini, kalau enzimatik ya biasanya kan standarnya panjang gelombangnya untuk metode enzimatik kan itu 340. Itu nih ureum. Nah, kemudian ada yang namanya bun. Ya, jadi kalau ada kadar ureum, bun dikali ureumnya, kalau ada kadar bunnya, ya, bun dikali 2,14 itu adalah kadar ureum. Berarti bunnya ureum dibagi 2,14. Nanti jangan lupa ya. Oke, ini HDL. HDL itu dia kolorimetrik, enzimatik bisa ya. Kemudian ini nih dia kolesterol ya ditambah fosfotunestik acid ditambah magnesium, dia akan menghasilkan kilomikron atau VLDL, LDL yang mengendap. Nah, jadi supernatannya itu sama dengan HDL itu diukur seperti kolesterol. Jadi udah nih, kita tuh tambahin. Mungkin kalian belum pernah ya, karena biasanya tuh ada juga metode yang dia langsung. Kalau ini tuh dulu tuh saya misalnya 1.000 sampel, 1.000 reagen HDL ditambah 200 mikro, ditambah 200 mikrosampel, itu disentrifuse. Setelah disentrifuse kan dia homogen tuh, ada bagian yang putih yang mengendap. Nah, saya ambil 10 mili tuh dari yang bagian atas tuh namanya supernatan ya, bukan yang filtrat ya. Saya ambil 10 mili dari supernatan, 10 mili, 10 mikron, kemudian dimasukkan dengan reagennya si kolesterol. Jadi periksanya sama, pakai reagen kolesterol. Barulah itu dapat kadar HDL-nya. Nah, tinggi palsu di sini kalau hemolisis sama ikterik ya. Kemudian vitamin C juga akan menghambat. Kalau vitamin C dia biasanya bikin, kalau tadi kan bikin asam urat yang rendah palsu ya. Kalau vitamin C dia karena reaksi enzimatiknya terhambat, otomatis reaksinya bisa jadi tidak terbentuk memang. Tidak terjadi reaksi atau terganggu. No, no, please, please. Bentar lagi, mama nggak selesai kalau kamu ganggu. Belajar loh. Oke, deh ya, mohon maaf. Ini kalau malam begini nih, gangguannya banyak. Itu tadi HDL. Nah, sekarang LDL. LDL itu kita pakai formula Fredwold, ya. Fredwold biasanya. Jadi ini tuh sering banget keluar, ya. Terus syaratnya TG-nya kurang dari
400 miligram per dl. Ini juga sering keluar adik-adik, jadi tolong nanti ya hitungan rumusnya formula Fruitful ini dihafal. Ada nggak yang merasa kemarin ketemu soal ini? Menghitung kadar LDL. Mama, mama. Ada Ada, Ibu. Bu. Oke, berarti benar ya. Pakai feeling. Oke. Terus syaratnya ya harus itu. Nah, habis itu ini pakai deterjen nih, deterjen. Itu kalau metode yang homogeneous. Ada bener LDL yang nggak usah pakai rumus ya, pakai regen tapi mahal sekali adik-adik. Makanya kadang-kadang kita masih sering menggunakan formulasi Redwold ini ya. Kolesterol total dikurang TG bagi 5 dikurang HDL ya. Nanti coba deh, takutnya saya ada salah-salah. Yang mana yang ditambah nih saya lupa. Nanti itu kalau yang ini apa sambil dibaikin ya rumusnya sambil dilihat kalau saya ada typo-typo. Nah, kemudian nih tinggi palsu nih asam askorbat sama bilirubin, TG, hemolisis sama ya. Pada intinya itu sama sebenarnya. No no no. Ayo yuk yuk. Please please. Bentar lagi. Ini lumayan banyak sih. Nih kreatinin kinase ya CK. CK itu kreatinin fosfokinase itu biasanya masa apa kalau M itu otot ya skeletal kalau B itu otak jadi kalau CKMM CKMB CKBB gitu ya nah itu berarti kan kalau M MB MM itu otot gitu otot jantung atau yang lainnya kalau CKBB itu ke otak gitu. Nah, di sini yang sering jadi pertanyaan adalah CKMB. CKMB itu hanya ada di otot jantung dan dia digunakan untuk diagnosa infak miokard akut. Ingat, infak miokard akut berarti parameter yang paling tepat digunakan adalah CKMB. Ya, jangan lupa adik-adik. Oke, metodenya immunoassay, kemudian spektrofotometer bisa. Saya lanjut ya. Capek ya, sebentar ya. Nah, LDH nih laktat dehidrogen kinase. Apa sih laktat? Harus jadi lupa nih. Jadi mau nggak konsen. LDH ya. Oke. Metodenya enzimatik, kemudian ini nih yang ditanya kemarin NAD-nya saya sih. Ya, jadi oksidasi laktat ini diperantarai oleh NAD, itu LDH. Oke, deh ya. Nah, marker jantung nih. Tadi yang saya jelaskan sudah troponin I itu meningkat 4 sampai 6 jam setelah onset dan mencapai puncak 12 sampai 18 jam. Jadi ini pemeriksaan paling tepat untuk dugaan serangan jantung dengan syarat tadi berapa jam dulu nih kalau dia sudah sudah misalnya setelah 5 jam pingsan atau kesakitan baru dibawa. Nah, lab nih periksanya apa? Ya berarti dia bagusnya uh, troponin I gitu ya. Atau misalnya sudah 12 jam mau periksa apa nih gitu. Tapi kalau yang awal yang 1 jam setelah misalnya berdebar sesak gitu ya, itu yang paling bagus ya mioglobin. Nah, kalau kita bicara ini adalah enzim-enzim yang berhubungan sama marker-markernya jantung. Kita ada lagi satu biomarker jantung, yaitu SGPT. Itu juga merupakan salah satu marker jantung. Nah, tadi kalau dia mioglobin, ya kan mioglobin ada kayaknya tadi ya sebelumnya. Sorry, sorry. Hmm, Oke. Mioglobin itu berarti dia gangguan fungsi jantung, misalnya karena apa otot rangka trauma itu sama sih. Dia lebih ke gangguan fungsinya. Nah, kalau deteksi kerusakan otot ya, selain tadi CKMB tadi ya, CKMB tadi itu kan juga sama ya, infak miokard ya, sama dia di awal. Troponin I dan troponin T juga merupakan deteksi kerusakan. Kalau itu khusus ke otot. Nanti ini dibaca aja. Sebenarnya tidak usah yang dihafalin banget, tapi konsepnya dulu aja gitu. Oh, kalau dia yang awal banget, oh mioglobin gitu. Terus kalau misalnya biomarker,
Kalau hubungannya sama enzim yang diekskresi berarti dia SGPT gitu atau ALT. Nah, kayak gitu aja sih. Ya, nanti sambil dilihat-lihat, oke? Kemudian HbA1c ini sering ya keluar pasti dah. Tapi kalau follow up kadar glukosa darah rata-rata selama pengobatan dan fungsinya itu untuk pengobatan. Biasanya dia di 3 bulan, per 3 bulan gitu. Kemudian biasa ditanyakan tuh bukan cuman itu, yang ditanyakan tuh sampelnya sampel apa. Biasanya sampelnya adalah sampel darah dengan antikoagulan EDTA. Tapi itu pun tergantung lagi sama produsen. Karena kan sebenarnya HbA1c ini kadar glukosa ya yang terikat di dalam HB gitu kan. Nah, makanya dia pakainya full blood tapi dengan yang antikoagulan biasanya. Ya, darah dengan antikoagulan. Biasanya sih beberapa produk itu pemeriksaan ya dia dengan darah yang vakum tabung ungu itu yang dipakai untuk pemeriksaan HbA1c. Oke. Kemudian ini ada eh, ferritin ya, besi. Jadi ini ferrogen non deproteinisasi, tapi saya rasa nggak sampai sini, tapi nggak tahu ya ada nggak soal ini. Kemudian ini adalah merupakan protein yang mengikat besi ya. Kemudian ada Si, TIBC. Nah ini sudah ada di rumusnya di sini. Saturated transferin itu kapan dia gitu kan? Kapan dia meningkat, kapan dia menurun pada indikator anemia apa itu ada gitu. Kalau Si itu adalah FS serum dibagi TIBC biasanya ya dikali 100. Ya, itu adalah SI. Biasanya sih hitungan sih kalau ini ya. TIBC. Nah, itu TIBC ini SI yang FS serum tadi ditambah dengan WBC. Biasanya ada kok dia nulisnya. Nah, kalau ini kan total iron binding capacity. Jadi memang dipengaruhi oleh transportasi zat besi ke sumsum tulang yang hubungannya itu sama nanti tuh sintesa Hb. Makanya biasanya TIBC ini dia meningkat pada anemia defisiensi besi karena dia perlu besi gitu. Ya kan? Kemudian pada polisitemia vera biasanya. Kalau menurun itu dia adanya sirosis, anemia hemolitik itu dia menurun. Ya, menurun gitu dia kadarnya. Cuman nggak usah sampai ke situ deh, rumusnya aja biasanya. Ya nggak usah terlalu di klinisnya, cukup di konsepnya aja yang di klinis ya. Oke, lanjut. Ini SGOT. Yang diukur adalah NADH. Biasanya yang ditanya NADH gitu. Jadi yang diukurnya adalah NADH, kemudian penurunan serapan NAD pada panjang gelombang 340 nanometer itu adalah kadar AST. Nah, biasanya pada hepatitis kronik itu kalau misalnya kan ada dua tuh enzim AST sama ALT ya. SGPT sama SGOT. Kalau AST kan SGOT, kalau ALT SGPT. Biasanya kalau hepatitis kronik tuh AST-nya lebih lebih perbandingannya tuh lebih besar dibandingkan sama ALT. Nah, yang ditanya biasanya apa sih yang diukur? NADH, panjang gelombangnya berapa? Kinetik gitu. Terus ini biasanya nih enzimnya malat dehidrogenase itu kalau OT. Tadi kan kalau glukosa, kolesterol dia sama enzimnya peroksidase ya. Nah, kalau urikase dia asam urat. Kemudian kalau kolesterol tadi dia enzimnya apa ya? Saya lupa. Sama ya, peroksidase. Pokoknya enzim itu. Kalau dia agak susah soalnya memang kadang yang ditanya tuh malah dehydrogenasenya ini sih. Tapi mudah-mudahan tidak ya, tidak sampai ke sana pertanyaannya. Oke. Dia SGPT atau ALT. Sama ya dia. Kalau yang malat dehidrasi itu untuk AST, tapi kalau ALT itu dia pakai LDH ya, laktat
dehidrogenase. Ya, kemudian saya lewat saja bilirubin. Ini jangan lupa ya, bilirubin total itu bilirubin direct dikurang indirect. Jadi kalau nanti ada soal, kalau misalnya totalnya itu lebih kecil daripada direct misalnya, berarti itu nggak bener tuh hasilnya gitu. Karena seharusnya total itu nggak mungkin. Indirect itu kan total kalau misalnya ada diketahui ini nih rumus ini pokoknya yang kalian hafal ya. Kalau ada diketahui directnya sama indirectnya ditanya totalnya gampang. Kalau ditanya indirectnya berarti total dikurang direct gitu. Nah, jadi nggak mungkin directnya itu lebih lebih gede kadarnya. Misalnya eh, totalnya 1,2, directnya pasti di bawah itu, misalnya 0,8 atau 0,5. Nggak mungkin directnya itu 1,5, totalnya 1,2 gitu. Ya, kita pakai logika. Kadang-kadang tuh ditanya tuh bisa jadi itu perhitungan indirect atau apa aja sih yang masuk di rubin total. Ya, indirect itu tidak masuk dalam air, tidak larut dalam air ya maksudnya. Kalau yang direct itu yang bisa larut dalam air. Nah, metodenya adalah diazosulfanilat ya. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan rendah palsu atau tinggi palsu. Nah, tadi dibaca ya. Jadi kalau rendah palsu itu karena obat-obatan yang kayak aspirin, kafein gitu, barbiturat. Tinggi palsu ini pernah sih jadi soal yang penyebab-penyebab tinggi palsu rendah palsu nanti tolong dilihat aja ya. Kalau bilirubin saya pernah ketemunya ini loh, steroid sama pil KB jawabannya. Nah, kalau rendah palsunya tinggi palsu sih yang ditanyakan waktu itu. Makanya ini yang saya kuning-kuningin ya. Oke. Nah, ini yang apa? Sama sih. Aduh, bilirubin yang sorry 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 ini kayaknya. Aduh, sorry sorry. Udah. Ini udah ya, udah. Oh ya, ini tuh yang Jurassic and Growth. Jadi Jurassic and Growth itu nah, kemudian ini ada direct ya. Oh, ini kalau yang metode Jurassic and Growth ini yang direknya itu nanti bereaksi dengan asam sulfanilamid ya, diazotasi dengan kafein menjadi warna azo. Makanya kalau bilirubin direct dia reaksi diazotasinya itu bisa gitu. Kalau misalnya yang indirectnya dia tidak bereaksi karena kan indirect itu tidak larut dalam air dia juga. Jadi dia juga nggak bisa bereaksi. Cuman ini tidak ditanya. Tidak usah kalian pusingin ya yang bagian bawahnya. Cuma metodenya aja. Salah satu metode untuk pemeriksaannya bilirubin itu ada Genrastic and Grove gitu ya. Kemudian ada diazosulfanilat. Ada ini juga. Kalau ini yang untuk total. Jadi ini ada diazolase-nya sulfanilik acid, kemudian dengan azobilirubin ya, itu bilirubin direct. Kemudian kalau bilirubin yang dengan DSA plus akselerator jadi azobilirubin total, berarti dia total. Jadi bedanya ini aja sih. Ya, ini kalau misalnya intinya itu ada dua metode untuk pemeriksaan bilirubin. Yang pertama Genrastic and Grove yang sering kita pakai, sama juga diazosulfanilat. Oke, ini emang susah sih. Saya tuh kayaknya nggak bisa kalau terburu-buru karena biasanya satu slide harusnya menjelaskannya lumayan lama. Ini lumayan banyak slide-nya. Ini GGT ya. GGT itu enzim juga ya. Jadi dia untuk fungsi hati. Yang perlu kalian ingat juga nih, kalau fungsi ginjal itu ada ureum, kreatinin, asam urat. Kalau fungsi hati ada SGOT, SGPT, GGT, ALP ya, alkalin fosfatase itu termasuk fungsi hati. Terus kalau misalnya lemak lengkap
Itu ada kolesterol total, TG, LDL, HDL gitu. Itu termasuk yang fungsi kolesterol total. Nah, itu biasanya. Itu ditanya tuh ya di bawah ini yang masuk fungsi hati yang mana, yang masuk fungsi ginjal yang mana. Nah, itu ya nanti ditanya. Oke, untuk otot jantung yang mana gitu. Itu tuh yang ditanya tuh sampai segitu. Tidak yang tahu susah-susah juga sih sebenarnya. Penting kalian paham ya. Nah, ini kalau GGT itu tuh yang sangat sensitif sebenarnya pada disfungsi hati. Jadi kalau ditanya metode yang paling tepat untuk menilai disfungsi hati gitu ya, untuk screeningnya sih memang itu adalah GGT. Dia lebih sensitif dibandingkan sama SGOT dan SGPT karena SGOT dan SGPT itu juga bisa digunakan selain hati, dia bisa marker jantung. Nah, kalau yang spesifik dan sensitif sekali sih, maksudnya bukan spesifik ya, sensitif sekali memang untuk hati, itu jawabannya memang GGT ya, adik-adik ya. Nah, ini yang paling sensitif. Kemudian ini ada metodenya, ini nggak ada sih sebenarnya. Waktu itu nggak ada pertanyaannya. Di GGT ini hanya eh, GGT itu biasanya tinggi pada alkoholik itu ada. Ya, jadi dia eh, tinggi palsu pada alkoholik. Kemudian juga pernah tuh ada pertanyaan case yang rendah palsu. Kemudian dia antikoagulasi, oksalat, dan NAF gitu. Dia ternyata salah tabung. Oh, ternyata GGT-nya jadi rendah. Nah, jawabannya apa yang menyebabkan dia rendah palsu? Ternyata dia pakai yang tabung itu loh, tutup abu yang memang antikoagulannya yang NAF yang untuk glukosa ya. Yang paling sensitif, yang paling bagus biasanya untuk pemeriksaan glukosa itu kan eh, yang tidak banyak pengaruhnya, maksudnya lebih stabil, itu adalah antikoagulan NAF ya adik-adik ya. Kalau untuk glukosa ingat ya, yang ditutupnya abu-abu. Siapa tahu besok ada pertanyaan. Oke, aduh. Ini ALP. Nah, ini ALP ini biasanya pada kolestasis sih, pada empedu kolestiasis juga sama hepatitis yang karena infeksi biasanya tuh HAV sih. Ya, hepatitis A virus. Itu kalau yang B tidak juga ya, dia tidak terlalu ya. Kalau ini yang ALP ini pada yang karena ini infeksi yang kayak HAV gitu sih biasanya. Tapi pada B, C itu juga bisa ada, tergantung juga sih. Tergantung sama metabolisme, tergantung sama sistem imun. Oke, makin susah ya. Nanti ini kalian gak usah terlalu dibaca, cuma metodenya kinetik, kemudian pakai 405 ya. Jadi eh, apa namanya? Enzimnya adalah alkalin fosfatase. Udah, itu doang ya. Eh, Sweet. Ini saya ada tambahan. Nah, adik-adik. Nah, ini nih, saya tadi kebalik ya. Yang bank itu yang asam asetat, yang Ewits itu yang asam sulfosalisilat. Tadi saya juga ngerasa aneh ya. Oke, ada beberapa kali saya kebalik. Ada juga kayak saya kayaknya mungkin ini ya. Nah, ini nih. Tolong di yang saya kuningin semua, kadang dia keluar adik-adik. Rivalta, kemudian Horizon, tes untuk bilirubin ya. Kemudian Nona Apple, kemudian Gerha, kemudian Rotera. Nah, ini bagian yang slide 38, kalau bisa dihafalin sih. Ada nggak yang ngerasa ketemu soal di antara slide 38 ini, di dalam slide 38 ini Ada kemarin? Ibu. Ada ya, Kalau ada ya. Harusnya emang kita belajarnya dari kemarin-kemarin. Saya, tapi nggak apa-apa ya. Semoga, maksudnya walaupun waktu kita mepet, semoga kita singkat. Sebenarnya saya kira-kira memang bener ya Pak Dwi udah ada kontrak mau masuk nggak sih adik-adik? Halo, Pak Dwi ada kontrak mau masuk nggak? Ada nggak? Siapa kali? Cuttingnya atau apa? Ada nggak Pak Dwi? Nanti kalaupun nanti berulang nggak apa-apa sih ya. Kalau nggak, ini udah saya sampaikan semua kayaknya. Oke, nanti dibaca aja ya adik-adik. Suara saya udah hilang.
Oke. Ini juga boleh ya. Ini apa mau kita bahas kah? Ini adalah asidosis dan alkalisis. Jadi ini penting banget. Nah, patokannya ini dilihat ya. Kalau asidosis otomatis dia pH-nya menurun di ujung dulu kita lihat. Kalau dia yang eh, respiratorik, kalau dia respiratorik itu biasanya kalau asidosis pH menurun ya, yang ininya meningkat semua. Ya, PaC2-nya, HCO3-nya itu meningkat. Tapi kalau alkalosis, pH-nya meningkat, tapi ininya menurun nih. Oke. Nah, kalau dia metabolik, dia kebalik. Kalau asidosis, dia menurun-menurun semua, ya. Kalau alkalosis, dia meningkat-meningkat semua. Itu ya. Tapi kemudian ketika nanti habis menurun dikasih tahu bahwa pH-nya jadi normal, artinya dia asidosis, misalnya nih respiratorik, HCO3. Kok jadi di vakum? Nggak usah main vakum nah malam-malam. Ayo saya udah berjam 10. Nah, itu ada apa nih? Oh, nggak ada ya. Nggak ada kontrak ya. Oke, nggak apa-apa. Ini sudah saya sampaikan semua ya. Setidaknya dari tim kimia klinik ada kasih bekal lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tristan, please dong, nggak usah main vakum malam-malam. Tristan, nah, aduh maaf ya. Tristan, nah kalau pas libur aja kamu ngevakum semua sofanya. Nggak usah sekarang, Tristan. Udah, please, please. Tristan, please. Bentar lagi, Mama ya. Oke. Nanti nih kamu tinggal pelajarin adik. Tristan, tolonglah. Kembalikan. Nggak usah main vakum ya. Mohon maaf ya adik-adik. Mungkin dia agak nggak maksimal. Jadi nanti ini saya kasih aja ya PPT-nya. Semoga bermanfaat. Nanti yang ini bisa dibaca. Soalnya suara saya udah hampir hilang. Nggak apa-apa ya kita akhiri ya. Ini agak ngebut memang. Tapi semoga adalah yang bisa digunakan ya. Bisa digunakan nanti untuk modal eh, UKOM. Harapannya tetap ya kita sama-sama berdoa, kita sama-sama sudah berusaha gitu ya, lakukan yang terbaik. Ya harapannya adik-adik semua lulus. Ya itu harapannya. Oke. Jaga kesehatan ya adik-adik. Jangan terlalu banyak keluar. Ini bentar lagi kan ujian. Tuh, terus jaga makannya ya. Kalau bisa minumnya minum yang biasa minum es nanti dikurangin dulu, minum air putih dulu, makan yang pedas nanti dulu gitu ya. Apalagi kalau misalnya besoknya udah mau hukum ya. Nah, harapannya minimal kalian sehat dulu itu semuanya. Oke, terima kasih adik-adik. Nanti saya kasih semua PPT. Harapannya bermanfaat ya buat kalian. Silakan saja sambil-sambil dibaca gitu. Kemudian kalau ada pertanyaan, kalau ada yang mau dibahas dari soal, silakan ya, silakan nanti ditanyakan ya. Kalau misalnya ada yang bingung, boleh di WA saja saya. Mungkin itu mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ya, mohon maaf kalau misalnya tidak maksimal. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Terima kasih. Selamat malam dan selamat istirahat ya. Ini siapa yang jadi host ya tadi ya? Boleh. Terima kasih banyak Ibu. Terima Makasih. kasih banyak Ibu. Ya, makasih ya. Boleh. Terima kasih, Bu. Ya, selamat malam. Ini suara saya udah hampir hilang. Boleh di end. Oke, makasih semuanya. Iya. Ter 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 ini loh.